menangani ular liar itu setiap berbeda ukuran, beda caranya, beda jenis juga berbeda caranya. Kami akan memberikan contoh-contoh teknik-teknik handling. Jadi teknik-teknik standar penanganannya ya, menyesuaikan ada mengakibatkan jenis ularnya. Yang pertama, karena itu tadi saya memprioritaskan sendiri. Yang pertama tentu kita harus melengkapi APD kita, mulai dari bawah. Sepatu, untuk sepatu itu standarnya SOP-nya harus laut panjang atau yang atas tangan kaki. Barisan dari Bading Tek tadi kan? Iya. Tambahnya lalu tambahnya ketika kita mengaji ular kobra, khusus ular kobra itu ada tambahan APD pelindung mata. Kita bisa ular kobra karena di Indonesia ini hanya ular tingkok, hanya kobra saja yang bisa menyembur. Misalnya di Indonesia ada dua spesies atau dua jenis, yaitu Najas sumatrana dan Najas putratrik. Untuk Najas sumatrana itu di Sumatera dan Kalimantan, untuk Najas putratrik persebarannya di Jawa, Bali sampai Nusa Tenggara. Dua-duanya tipe spitting kobra atau mampu menyemburkan bisanya. Itu yang berbahaya apabila mengenai mata. Nah, oleh karena itu ketika kita berhadapan atau mengevakuasi ular kobra penyembur, maka kita harus pakai kacamata atau pakai facing atau pakai helm yang ada teropongnya. Oke. Setelah itu kita pakai alat bantu. Wajib menggunakan alat bantu. Ini adalah alat bantu standar. Ini namanya snake hook atau alat pengait. Yang ini adalah grab stick atau untuk menjepit, alat penjepit. Ini standarnya ya. Lalu ada lagi, ini stik kantong. Oh, kantongnya dibuat ini wadah ular. Stik kantong. Ular di sini. Jadi ketika melakukan evakuasi, selain menyiapkan alat-alat, siapkan juga tempat untuk ular. Jangan sampai ketika kita APD sudah lengkap, alat bantu handling sudah ada, ternyata kita nggak bawa wadah. Wadah itu boleh Tempat. Kantong lah. Kantong tempat. bukan hanya kantong aja ya, Karung. jadi bisa jadi ya karung boleh, ini juga boleh. Saran saya, tolong diperhatikan ya, jangan hindari pemakaian karung beras. Hindari pemakaian karung beras yang putih, yang anyaman itu ya, plastik. Ya, itu bukan tidak kuat, tetapi anyamannya mudah terbuka. Jadi ini empat peralatan standar ya yang kita butuhkan. Selain sipit, wadah, lalu ada kantong. Wadah. Gunanya ini untuk memasukkan menggunakan teknik tanpa menyentuh ular sama sekali. Ketika ular sudah terjepit, langsung tinggal dimasukkan aja. Ini tanpa interaksi langsung, sama sekali tanpa interaksi. Yang pertama teknik standar. Saya akan mencontohkan teknik tailing ya, atau teknik pegang ekor. Bisa kasih saya speed. Ya, mundur sedikit. Dibulat lagi. Obatnya disiapkan obatnya. Biasa kalau begini di kuala kan, PRT kan, kalau di kuala kan biasa ada penjual kan untuk obatnya. Nah, teknik tailing ini bisa digunakan untuk pada ular-ular ukuran 1 meter ke atas. Oh iya kan. Kecuali ular
raksasa atau ular piton ya. Bisa ular-ular tikus, lalu boiga, terus ular melang atau ular bungarus. Ular bungarus wajib menggunakan teknik tiling. Ular. Bang, jauh betul. Jauh betul. Dokumentasin bang. Iya, ini ular asalnya dari Sungai Hitam. Nah, caranya ular biasanya ketika kita datang itu belum tentu ular ada di area terbuka. Biasanya seperti gimana? Itu gunanya alat pengait. Jadi kita kait dulu ular, arahkan ke tempat yang terbuka biar kita mudah untuk mengevakuasinya. Setelah ular berada di area yang terbuka, lalu kita kait separuhnya, kita ambil ekornya, lalu kita angkat, jauhkan kepala agar tidak dapat menjangkau tubuh kita. Untuk di mana titiknya itu bisa dikira-kira sendiri. Jangan terlalu ke depan karena akan mudah jatuh. Ini bisa digunakan untuk kobra, bisa untuk bungarus atau elang, itu bisa untuk ular-ular tikus, bisa teknik tiling atau teknik pegang ekor seperti ini. Lalu untuk teknik tekan kepala, itu ketika kita harus mendekati ular lalu meraih ekornya seperti teknik tiling tadi. Setelah ekor terpegang, ini jangan diangkat terlalu tinggi. Ketika diangkat terlalu tinggi, dia akan berbalik dan berusaha naik. Jadi secukupnya aja, dekati ke sampingnya, sambil ditekan kepalanya. Bisa menggunakan yang bengkok seperti ini. Ketika kita menggunakan ujung yang bengkok, itu pastikan stick ini 90 derajat ya. Setelah kepala ular ditekan, kita dekati sedekat mungkin. Nah, posisinya seperti ini ya, posisi berlutut, lalu gunakan kaki untuk menahan setengah badan. Gunanya untuk menggantikan tangan yang memegang ekor. Tidak, ini hanya untuk menahan aja. Lalu ibu jari masuk ya. Ketika sudah seperti ini, ibu jari masuk. Taruh di atas kepalanya. Lalu alatnya ditaruh, ini diangkat. 4 jari baru masuk, menggenggam dengan sempurna. Posisi ibu jari masih di atas kepala ular dan ditekuk. Biasakan ketika sudah menggunakan teknik ini, biasakan hadapkan kepala ular menghadap ke bawah. Khawatirnya ketika kita menangani ular kobra itu dia mampu menyembur walaupun tidak terpegang. Dia selalu hadapan ke bawah. Biar terbiasa. Menyembur ke tanah ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk teknik ini? Jadi teknik seperti ini menekam pakai kayu itu kan ada kayu segitiga tadi. Boleh Bapak. Jadi bisa menggunakan kayu panjang juga bisa. Ya, Jadi alat ini tidak hanya ini aja untuk menekan. Ketika kita meraih ekor, kadang ada beberapa ular yang sulit ditekan kepalanya yang seperti ini ya. Mohon diperhatikan ya. Kadang ada beberapa spesies ular yang sulit untuk ditekan seperti ini, bisa menggunakan yang lurus. Jadi lurus. Yang penting tujuannya adalah menahan kepala, mengkondisikan seperti ini ya. Lalu stepnya sama. Ini jangan tergesa-gesa untuk masuk ya. Diangkat dulu dan ini menggenggamnya sempurna yang 4 jari ini. Seperti itu tekniknya. Dan cara memasukkan ke wadah atau ke karung. Enggak apa-apa, enggak usah cepus.
Cara memasukkan ke wadah adalah ekornya lebih dahulu. Masukkan ekor lebih dahulu. Nah, walaupun diangkat, ini tetap hadap ke bawah. Kepala ya. Ya. Masukkan ekor dulu, lalu ini agak didorong. Bukan dilempar ya. Agak didorong bawah ini. Set. Mat. Coba tahan. Sip.